saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Mendiang Gus Dur atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid hingga kini masih dikenal sebagai sosok tokoh bangsa yang senantiasa cinta tanah air. Ketika beliau masih hidup, pernyataan yang terkadang tegas, lugas, nyeleneh seringkali baru diketahui maknanya setelah beberapa waktu kemudian. Selain sebagai sosok ulama besar, Gus Dur mendapat julukan sebagai Bapak Pluralitas Indonesia karena menjadi presiden untuk segala umat yang beragam di tanah air. Selain memiliki keilmuan agama tinggi dan humoris, banyak yang mempercayai Gus Dur memiliki keahlian mampu meramalkan masa depan. Terbukti cukup banyak ucapan-ucapan mantan Ketua PBNU tersebut yang terbukti menjadi kenyataan. Sejumlah tokoh memberikan kesaksian ucapan-ucapan Gus Dur yang terbukti benar-benar terjadi. Lantas, apa sajakah ucapan-ucapan Gus Dur tersebut mengenai masa depan dan akhirnya terbukti menjadi kenyataan? Mari kita simak ulasan selengkapnya hanya di Alikul Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, karena semua ini gratis. Terima kasih. Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memang sudah meninggal dunia sejak 30 Desember 2009 silam. Namun, nama mantan Presiden Republik Indonesia tersebut masih terus dikenang rakyat Indonesia sampai sekarang. Meskipun telah lama tiada, bukan berarti jasa-jasanya begitu saja dilupakan. Selain jabatan formal, Gus Dur telah menghasilkan banyak tulisan berupa artikel ataupun opini yang dimuat sejumlah media tanah air maupun mancanegara. Gus Dur memiliki keilmuan agama tinggi dan humoris. Banyak yang mempercayai Gus Dur memiliki keahlian mampu meramalkan masa depan. Terbukti cukup banyak ucapan-ucapan mantan Ketua PBNU tersebut yang terbukti menjadi sebuah kenyataan. Penangkapan pejabat Kementerian Sosial beberapa waktu silam misalnya mengingatkan publik dengan pernyataan mendiang Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid setelah membubarkan Departemen Sosial saat menjadi presiden. Gus Dur ini pernah berujar bahwa lembaga yang dahulunya bernama Departemen Sosial adalah sarang koruptor. Tak itu saja, sejumlah tokoh memberikan kesaksian ucapan-ucapan Gus Dur yang terbukti benar-benar terjadi. Sebelum jauh melangkah mengenai apa sajakah ucapan atau ramalan Gus Dur yang benar-benar terbukti, mari kita sedikit selayang pandang mengenai Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dr. H.C. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil September 1940 dan meninggal dunia 30 Desember 2009, atau yang akrab disapa Gus Dur. Adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir
pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil berarti sang penakluk. Kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai, yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah atau Tan Engwa, pendiri Kesultanan Demak. Lantas, apa sajakah ucapan-ucapan Gus Dur yang akhirnya terbukti menjadi kenyataan itu sendiri? Mari kita ulas satu persatu. 1. Prediksi Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Menurut seorang tokoh Islam Indonesia, Kiai Haji Bukhari Masruri, dalam satu waktu Gus Dur pernah menceritakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi orang nomor 1 di Indonesia. 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, saya, Gus Dur, Mustafa Zuhad, Toha pengurus NU Jogja membicarakan berbagai masalah. Tetapi tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, "Wes rasah kerebuk kuwi, Pak Harto sedelo meneh jatuh," ujar Bukhari. Artinya, sudah, tak usah bicara itu. Sebentar lagi Pak Harto jatuh. Bukhari melanjutkan, ia tak percaya dengan omongan Gus Dur karena saat itu Soeharto telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5 dan didukung kekuatan bersenjata, politik, serta ekonomi publik. Tetapi kenyataannya benar-benar memihak Gus Dur. 11 bulan kemudian, Soeharto benar-benar lengser. Kedua, prediksi dirinya sendiri jadi presiden. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun juga menceritakan kisah menariknya dengan Gus Dur. Suatu ketika, Luhut bertemu dengan Gus Dur dan mengatakan jika Luhut tak perlu berangkat jadi duta besar karena sebentar lagi Gus Dur akan jadi presiden. "Ini kiai saya ada 9, ada yang dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden," ujar Luhut menirukan omongan Gus Dur. Luhut tak langsung mempercayai celotehan Gus Dur dan tetap terbang menjadi duta besar. Namun, beberapa bulan kemudian, Luhut kaget melihat nama Gus Dur berada di antara kandidat calon presiden di pemilu 1999. Walhasil, akhirnya Gus Dur benar-benar terpilih sebagai presiden pada tahun 1999. Ketiga, pelengseran dirinya sebagai presiden. Ketika ditanya dalam sebuah acara stasiun televisi, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelengseran dirinya sebagai presiden?
Gus Dur menjawab, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Gus Dur saat itu menyebut nama dua tokoh nasional, dan kenyataannya belakangan dari buku Menjerat Gus Dur yang ditulis Firdika Rizky Utama menjawab semuanya. Nama-nama yang menjadi dalang pelengseran Gus Dur pun terungkap dalam buku itu. Keempat, prediksi Kiai Said Akhil menjadi Ketua Umum PBNU. Pada suatu kesempatan, Gus Dur meminta Kiai Said Akhil, Ketua Umum PBNU setelah 55 tahun, menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu, ia meminta Kiai Said membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru 2 paragraf, Gus Dur sudah menengkur tertidur. Setelah 5 menit kemudian, ia terbangun lalu berkata kepada Kiai Said, "Sampean nanti akan menjadi ketua PBNU setelah umur 55 tahun, ujar Gus Dur. Ramalan Gus Dur menjadi kenyataan. Said Akhil terpilih pada Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Cerita tersebut disampaikan sendiri oleh Said Akhil saat acara tasyakuran sukses Muktamar di PPGP Ansor. Kelima, prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Selanjutnya adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman saat haul Gus Dur keempat di Cianjur. Sutarman adalah ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Beliau mengucapkan, "Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda Metro, nanti lalu jadi Kapolri." Alhamdulillah, apa yang diucapkan beliau terlaksana betul, ujar Sutarman. Karena merasa Gus Dur memang ahli menghibur orang, Sutarman waktu itu hanya tertawa mendengar perkataan Gus Dur. Jangankan menjadi Kapolri, bermimpi saja ia mengaku tidak pernah. Faktanya, tanggal 23 Oktober 2013, Sutarman benar-benar dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keenam, prediksi Jokowi jadi presiden. Gus Dur juga disebut-sebut pernah memprediksi Joko Widodo akan jadi presiden. Padahal saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Saya masih ingat tanggalnya 8 Januari 2006. Gus Dur hadir di Solo dalam acara Dengake Sangka Guru Nusantara untuk menyampaikan orasi, ujar Husain Syifa, koordinator Gus Durian Jawa Tengah. Menurut Husain Syifa, saat itu sebelum orasi Gus Dur, dialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai atau Mbah Lim. Dan Jokowi saat itu baru sekitar 6 bulan jabat wali kota Solo. Kemudian tambah Husain, Mbah Lim bertanya sambil bercanda soal Gus Dur yang menjadi presiden lagi. Mboten ngaten, tidak begitu, Mbah. Siapapun yang dikendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota ya bagus, kelak juga bisa jadi presiden, terang Husain. Sementara Jokowi hanya senyum-senyum menanggapinya. Terbukti sekarang Jokowi sudah jadi presiden dan bahkan sudah memasuki periode kedua. Ketujuh, prediksi Ahok jadi gubernur. Gus Dur juga pernah meramalkan jika Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menjadi gubernur. Hal itu disampaikan Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur, Gus. Gus Dur kasih semangat, ikut kampanye, ujar Ahok di acara Rosi Kompas TV. Kemudian, menurut Ahok,
Gus Dur malah menyeloteh bahwa Ahok bukan hanya mampu menjadi gubernur, namun menjadi presiden pun bisa. Alhasil, Ahok menduduki posisi gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai presiden tahun 2014. Kedelapan, DPR seperti taman kanak-kanak. Kejadian ini terjadi ketika Gus Dur dimintai pertanggungjawaban oleh DPR. Di hadapan wakil rakyat dengan lantang, Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Jika dilihat keadaan sekarang, banyak memang mengatakan benar. DPR ibarat taman kanak-kanak, mulai dari kegiatan jalan-jalan, kunjungan kerja ibarat anak TK yang senang tamasya, belum lagi rebutan proyek seperti anak TK berebut mainan. Walau saat itu banyak anggota DPR yang tersindir, namun banyak pula yang setuju dengan celotehan Gus Dur. Nomor 9, skor Piala Dunia. Ketika muda, Gus Dur sangat menyukai permainan sepak bola. Gus Dur muda beberapa kali menulis di sumpah majalah dan koran dan menganalisa pada sejumlah pertandingan sepak bola. Uniknya, Gus Dur pernah memprediksi skor pertandingan sepak bola antara Brasil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia tahun 1998, yakni akan berakhir 2-1 untuk Brasil. Walhasil, prediksi sangat tepat sasaran. Brasil memang menang dengan skor sesuai prediksi Gus Dur. Nomor 10, prediksi kematiannya sendiri. Ini merupakan percakapan Gus Dur dengan Prof. Soehardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi dirjen di Departemen Kehutanan di era Gus Dur menjadi presiden. Di ruang ICU beberapa hari sebelum wafat, Gus Dur berkata, "Saya titip bangsa ini, tolong ikut dikawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana." Kamis kemudian, Gus Dur akhirnya meninggal sesuai perkataannya kepada Soehardi. Pemakamannya pun dihadiri puluhan orang. Itulah tadi 10 ucapan-ucapan Gus Dur yang akhirnya terbukti menjadi kenyataan. Sewajarnya kita selalu mengenang jasa-jasa beliau bagi bangsa ini, sembari mendoakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana tanggapan Anda semua mengenai ucapan-ucapan Gus Dur yang benar-benar terbukti itu? Apakah Anda percaya? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Ali Cool Channel. Terima kasih.